Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kali ini kita akan melihat situasi di jalan Cinere, jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3 di titik 0. Ya, kemarin kita sudah melihat di situasi di jalan Keramat. Kita switch dulu ya, kita tukar dulu. Jadi di sini kita lihat sudah ada pekerjaan. Sepertinya ini ada guardrail ya. Guardrailnya udah kepasang semua tuh kelihatannya ya. Coba kita maju ya, kita akan coba pantau dari dekat. Coba kita akan terbang rendah. Kita akan terbang rendah. Iya, sip. Bener, betul ya. Tuh, betul ya. Jadi sudah ada guardrail. Jadi concrete barriernya sudah selesai. Guardrailnya juga sudah selesai. Ya, oke, terbang rendahnya cukup dulu. Ya. Oke, ini guardrailnya juga. Ini posisinya berada di kukusan. Oke. Bagi sobat keluarga semua yang mungkin baru bergabung, dari Family Channel selalu buatkan bulanan ya, video bulanan untuk satu ruas panjang, baik dari arah kukusan Cinere ataupun dari Cinere kukusan ya, jadi arah sebaliknya. Maka bagi yang belum menonton bisa mampir di playlist Tol Cijago 3. Nanti akan menonton atau bisa menonton di thumbnailnya ada tulisannya ya, eksklusif ya, untuk bulan Agustus misalkan. Atau yang mau tahu di bulan Julinya seperti apa, maka bisa disimak gitu. Oke, sekarang kita pantau lagi. Ini adalah situasi di titik 0. Kita akan berputar ya. Jadi di titik 0 ini sudah concrete barriernya sudah selesai, guardrailnya sudah selesai, mantap ya. Sekarang kita akan putar balik. Oke. Nah, saya juga munculkan di kiri bawah untuk titik mapsnya. Bagi yang mungkin belum tahu, dan juga saya sudah buatkan trasenya sebenarnya. Jadi bagi yang ingin tahu titiknya tol Cinere Jagorawi seksi 3 di mana aja, bisa buka di trasenya, lalu bisa disesuaikan dengan Google Maps-nya ya. Oke, ini kita di gerbang tol Kukusan Cijago 2. Di sini terlihat jelas bahwa sudah selesai untuk concrete barrier dan guardrail. Jadi ini kayaknya kita tidak perlu pantau lagi. Apakah kedepannya kita perlu terus pantau di sini atau mungkin kita skip aja langsung di depan sini ya, langsung masuk di sini ya. Tapi sebenarnya ini belum sempurna banget ya. Kayaknya sih masih perlu ya. Kalau banget ya. Oke, ini adalah area gerbang tol Kukusan. Nah, ini adalah wilayah gerbang tol Kukusan Cijago seksi 3. Nah, yang perlu saya sampaikan, saya sudah sampaikan juga sebenarnya di liputan darat bahwa yang nantinya dibuatkan gerbang tol adalah hanya di gerbang tol Kukusan di sisi kanan video, atau yang merupakan exit tol ya, exit tol Kukusan dari arah Simpang Susun Krukut ataupun dari arah gerbang tol Limo ya. Nah, jadi hanya gerbang tol itu hanya ada dari untuk akses keluar. Jadi untuk akses masuknya ini kenapa nggak ada gerbang tol? Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kita berada di sisi masuk gerbang tol, dan memang di sini nggak ada gerbang tolnya. Karena memang seperti halnya di Margonda, di Cisalak itu tinggal masuk aja kan. Nah, makanya di sini juga informasinya nanti tinggal masuk aja ya. Wih, apaan itu? Kucing apa tikus itu? Apa itu lewat itu? Ya, salah pencet saya. malah pencet ini, berhenti rekam tadi. Wah, kabur sob, kabur. Nggak tahu apaan itu. Ya. Oke, tadi mau ngezoom malah jadi pencet berhenti. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Jadi ini adalah titik gerbang tol. Loh, tapi di sini ada pekerjaan ini nih. Loh, ini ada gerbang tolnya nih. Loh, ini ada gerbang tolnya nih. Oh, kayaknya mungkin bakal tetap dibuat. Tapi mungkin secara pengoperasiannya mungkin kalau udah jor 2 semuanya tersambung kayaknya ya. Ini ada nih, ternyata baru nih. Baru aja kelihatan nih.
Kemarin sih nggak ada ya, ternyata ada loh. Oke. Jadi tapi saya yakin ya nantinya pengoperasiannya itu mungkin nggak dalam waktu dekat ini. Karena kalau cuma Cijago doang sih kayaknya main masuk-masuk aja kayak yang lainnya. Maksudnya kayak yang di Margonda, kayak yang di Cisalak ya. Semua kan tinggal masuk-masuk aja, nggak perlu bayar lagi. Kayaknya nanti yang perlu ada tab di situ adalah nanti kalau sudah jor 2-nya tersambung semua. Karena emang Cijago 3 ini kan penentunya jor 2 nih. Wih, ini saluran airnya udah cakep banget nih ya. Kelihatan banget putih gitu ya. Oke, saluran airnya udah dibentuk, cakep. Sebelum kita lanjut ke main route-nya, kita putar balik dulu ya. Oke, kita putar balik dulu. Kita lihat akses keluar tolnya dulu ya. Kita lihat akses keluar tol. Waduh, mataharinya terang banget nih. Kurang asoy, gambarnya kurang asoy. Oke, ini juga saluran airnya udah kebentuk ya. Mantap. Ini adalah wilayah yang terus dilakukan penggalian oleh ekskavator. Kita akan maju lagi. Oh, di sini makanya agak melebar. Ya, agak melebar. Mungkin nanti di sini nih mengecil ya. Akan mengecil. Jadi semuanya akan masuk di area gerbang tolnya di sini nih. Oke ya. Jadi sudah terlihat gerbang tol yang berfungsinya nanti di sini. Nah, nanti di gerbang tol yang di satu sisi lainnya itu mungkin akan dioperasikan kalau jor 2-nya sudah tersambung. Sepertinya begitu ya. Jadi memang kemarin kenapa saya dapat informasi gerbang tolnya hanya di akses keluar, karena mungkin memang melihat situasinya kalau yang di Limo itu nanti menyusul ya. Maka nanti di sini tuh cuma untuk langsung masuk aja bablas. Kalau udah jadi baru dia perlu tap, karena nanti mungkin untuk ngebaca kita masuk dari mana. Nah, nanti jor 2 sekali lagi ya. Kita bayar tol mungkin hanya menggunakan bagian jalan tol mana yang akan kita gunakan. Jadi kita bayar hanya untuk di jalan tersebut gitu. Karena ini beda pengelola juga soalnya. Sekarang kita lihat lagi, di sini udah banyak tanah ya. Mungkin kemarin ada yang nulis di kolom komentar juga, kenapa di Limo nggak banyak lagi aktivitasnya, nggak terlalu banyak. Masih ada, ternyata masih ada aktivitas, namun memang nggak seintens sebelumnya. Karena di sini aja nih masih udah numpuk nih ya untuk timbunan-timbunan tanah yang dari Limo. Dan di sana juga sepertinya ya memang seperti saya katakan pada beberapa waktu lalu. Jadi kalau yang beberapa titik sudah tidak ada penggalian lagi ya, dia akan geser ke area-area lainnya yang memang sudah dibebaskan. Jadi kalau lahannya belum bebas ya pasti nggak bisa dilanjut gitu sob. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini kita lihat ada guardrail juga sudah selesai, concrete barrier di bagian tengah atau median jalan sudah selesai. Guardrailnya sampai di sini ya. Oke, guardrailnya sampai di sini. Stop ya, guardrailnya stop di sini. Sedangkan di selanjutnya di sini belum selesai, masih ada box culvert saluran air, ada seafood roller, dan di sini sudah pekerjaan LC untuk lean concrete. Setelah lean concrete, di sini masih proses pemadatan tanah atau perlakuan terhadap tanah yang memang di sini sekali lagi adalah khusus untuk pemadatan tanah. Mantap ya. Tuh ada vibro roller, ada seafood roller, ada dozer, ada vibro roller lagi ya. Jadi memang di sini fokus untuk pemadatan tanah. Nah, di sini masih ada tanah wakaf satu lagi ya. Tanah wakafnya ini tanah wakaf yang prosesnya sebenarnya sudah bisa dikatakan hampir selesai, namun ada mungkin pekerjaan relokasi ya. Jadi ada relokasi dulu yang harus dikerjakan. Kalau relokasinya belum selesai maka belum bisa dibongkar gitu ya. Nah, jadi di sini menunggu relokasinya. Kalau relokasi sudah selesai maka nanti tinggal dibongkar, lalu dipadatkan tanahnya untuk menjadi bagian dari jalan tol Cijago 3 ya. Sedangkan di sini sudah kita lihat ada beberapa tanah juga yang hasil dari penggalian oleh ekskavator. Tanah-tanah yang mungkin tidak digunakan akan diambil oleh dump truck ya untuk didistribusikan mungkin ke titik lainnya, atau mungkin akan
alokasikan ke tempat yang sudah ditentukan ya. Oke, ini juga bagian saluran air sudah selesai. Nih saluran air ya, sisi kiri. Di sini juga ada saluran air sisi kanan ya. Sudah selesai. Dan sekali lagi ya, di sini kan ada dozer ya. Enaknya sih saya sambil muter nih, sebentar. Enaknya saya sambil muter. Sorry agak pusing sedikit. Iya. Sip. Nah, jadi sebentar saya mundurkan dulu. Nah, di sini nih sobat keluarga semua. Jadi kalau kita melihat dari area gerbang tol Kukusan, enaknya sih lebih jelasnya kalau kita bisa melihat dari darat ya. Video darat. Jadi video darat itu sudah saya tunjukkan bagaimana nantinya dari bagian box culvert Kalibata 1 dan 2 menuju ke sini nih, ke bagian dari empang tengah ya. Itu nanti dia agak menanjak ya. Kalau dari depan sana menanjak, kalau dari arah sini menurun. Gitu. Jadi ada sudut elevasi yang sudah ditentukan, yang dibolehkan di bagian tol dalam kota gitu. Maka nih di sini akan sedikit menanjak dan menurun karena memang saluran airnya itu tidak bisa diturunin lagi ya. Jadi mau tidak mau memang jalan tolnya yang nanti agak naik sedikit, atau kalau dari sini dia agak menurun sedikit. Gitu ya. Jadi silakan kalau yang bagi yang penasaran bisa menyimak lagi video darat saat saya melakukan pengambilan gambar di area Kukusan ini. Baik, sepertinya sudah semua saya sampaikan informasinya untuk di wilayah Kukusan. Jika ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak kepada sobat keluarga semua yang telah menekan tombol gabung atau telah bergabung menjadi geng pentol ataupun sobat pentol. Atau mungkin ada yang sedang berniat untuk menjadi pentolan juga, silakan saja ya. Terima kasih banyak juga untuk yang selalu menonton dan juga menekan tombol like dan juga subscribe-nya. Karena itu juga mendukung Family Channel untuk terus lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.